kedua akan melakukan diseminasi budaya positif di SMA Negeri Bolan. Jadi tujuan kegiatan hari ini untuk memenuhi tugas dari pendidikan guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Malaka pada modul 1.4 tentang budaya positif. Dan tujuan kegiatan hari ini juga semoga lewat diseminasi ini kita semua Bapak Ibu guru yang ada di SMA Negeri Bolan bisa menerapkan praktek-praktek budaya positif di kelas kita masing-masing, di anak-anak kita semua. Nah, sebelum mulai kami akan bagi materi ini menjadi dua termin. Termin yang pertama akan dibawakan oleh Ibu Anas dan termin yang kedua akan dibawakan oleh saya sendiri. Selamat datang, selamat bergabung. Mari kita belajar bersama, saling berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di SMA Negeri Bolan. Sebelum kita masuk pada materinya, ada sebuah permainan. Saya minta supaya teman-teman mengepalkan tangannya masing-masing, mengepalkan dengan sekuat-kuatnya, lalu membayangkan bahwa di dalam kepalan tangan ini ada sesuatu yang sangat berharga untuk dipertahankan. Jadi dari permainan tadi saya ingin bertanya, ketika kita mempertahankan tangan kita untuk jangan dibuka oleh orang lain, bagaimana perasaan kita atau bagaimana sikap kita? Dan ketika orang lain berusaha untuk mengambilnya, tentunya hati sangat sedih. Hati saya sangat sedih. Dan saya pasti akan berusaha untuk mempertahankan hal berharga itu. Baik, terima kasih. Saya dapat menyimpulkan bahwa posisi kontrol yang akan kita lalui atau yang ada pada diri kita ini, posisi kontrol itu kita sendiri yang menanganinya, atau posisi kontrol itu ada pada diri kita, bukan orang lain. Kalau dari orang lain berarti sudah menjadi pemaksaan. Jadi yang mengontrol, berhak mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi kita punya inisiatif sendiri untuk memberikan atau tetap mempertahankan. Kalau kita tetap mempertahankan berarti kita berupaya dengan semaksimal mungkin supaya barang itu jangan diambil. Tapi kalau kita punya keinginan untuk memberikan kepada orang yang membutuhkan, pasti dengan sendirinya kita membuka tangan untuk orang mengambil. Jadi posisi kontrol atau nilai kontrol itu ada pada diri kita sendiri, bukan orang lain. Ilusi paradigma stimulus respon yang pertama, ilusi guru mengontrol. Di sini pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilakunya. Hal tersebut terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Baik teman-teman, untuk pemahaman tentang ilusi guru mengontrol, mungkin ada teman-teman yang bisa memberikan contoh. Saya memberikan kesempatan. Baik, saya akan memberikan contoh paradigma stimulus respon mengenai ilusi guru mengontrol. Nah, ini contohnya seperti begini. Dalam kegiatan pembelajaran, kita melihat bahwa ada siswa yang tidak mendengarkan pelajaran yang kita berikan. Nah, di situ kita selalu menegur, dia memang akhirnya mengikuti kita. Nah, tetapi yang dia ikuti itu bukan dari dalam dirinya, tetapi dia hanya merasa bahwa perilakunya sedang dikontrol. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ibu Indah. Artinya bahwa ilusi guru mengontrol ini di sini siswa dan guru, artinya guru berperan sebagai pengontrol dan siswa itu yang dikontrol. Berarti siswa ini menginginkan dirinya supaya dikontrol oleh orang lain.
Lalu yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan pasti efektif dan bermanfaat. Artinya bahwa saat itu terbentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol ini mengatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan terhadap perilaku yang tidak disukai. Dari pernyataan ini mungkin ada Bapak Ibu guru yang ingin memberikan contoh, saya persilakan. Ya baik, terima kasih. Saya akan memberikan contoh tentang ilusi bahwa semua penguatan pasti efektif dan bermanfaat. Pada ilusi ini ada hubungannya dengan kebutuhan dasar murid tersebut. Setiap murid itu mempunyai kebutuhan dasar yang ada yang belum terpenuhi. Salah satu contoh seperti ini, misalnya dalam pembelajaran ada murid yang suka malas-malasan, tidur, kemudian sering keluar masuk kelas. Kebanyakan kebiasaan kita selama ini kita langsung menegur, kadang juga kita langsung memberikan hukuman. Yang seharusnya itu kita harus bertanya kepada dia, alasan apa sampai kamu sering malas-malasan selama pembelajaran. Dari situ pasti kita akan mendapatkan bahwa ada kebutuhan tertentu yang dia inginkan untuk terpenuhi. Walaupun tanpa secara langsung dia bilang, ibu mungkin saja ibu saya tadi pagi datang tidak makan, makanya saya kayak tidak nyaman mengikuti pelajaran. Mungkin juga dia bisa berikan alasan, ibu tadi malam saya tidurnya telat sehingga saya masih mengantuk. Nah, itu salah satu contoh sederhana bahwa teori kontrol mengatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan terhadap perilaku yang tidak disukai. Terima kasih. Yang berikut, ilusi bahwa titik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bagaimana pemikiran kita tentang siswa yang sudah melakukan rasa bersalah, melakukan kesalahan, dan bagaimana cara kita menguatkan karakternya. Untuk pemahaman ini, mungkin ada teman-teman yang ingin memberikan contoh, saya persilakan. Ibu Iren. Baik, terima kasih. Mungkin saya mencoba untuk memberikan contoh tentang ilusi bahwa titik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Misalnya saya mengambil contoh dalam kegiatan belajar mengajar, ada siswa yang tidak mengerjakan tugas, maka kita memberikan teguran atau juga bisa berupa motivasi. Misalnya kita mengatakan bahwa anak, engkau harus rajin belajar, mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, karena kalian punya orang tua di rumah mengharapkan keberhasilan. Ya, jadi mungkin yang seperti itu siswa itu merasa, oh ya, memang kita harus belajar untuk membalas jasa atau pengorbanan orang tua terhadap kita. Ya, jadi mungkin itu saja contoh dari saya. Yang berikut, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada sang guru untuk berusaha. Di sini kita mau melihat apakah kesalahan yang sudah dibuat oleh siswa kita mengatasinya dengan bujukan supaya kesalahan itu atau siswa itu mau berubah, atau kehidupannya terasa bersalah itu tergantung pada guru. Mungkin ada yang memberikan contoh, saya bisa persilakan kepada Ibu Guru untuk memberikan contoh melalui pemahaman ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Oke, terima kasih. Saya akan memberikan contoh dari
atau anak murid kita, seperti yang saya lakukan itu untuk siswa saya saat mata pelajaran matematika, apabila mereka tidak mengerjakan tugas atau PR yang diberikan, maka saya akan memaksa mereka untuk mengerjakan dengan memberikan jangka waktu tertentu. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Jadi ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa menuntut kita untuk melakukan pemaksaan terhadap siswa ketika siswa diberi tugas dan tanggung jawab lalu tidak melakukannya sesuai dengan keinginan kita. Dari paradigma ini kita mau melihat kira-kira respon yang dimiliki siswa ketika kita melakukan fungsi kontrol. Apakah hal ini terjadi karena keinginannya sendiri, perubahan perilaku yang dia lakukan untuk mengubah dirinya menjadi yang lebih baik? Apakah karena paksaan dari orang lain atau karena punya keyakinan dari dirinya sendiri? Maka kita dapat melihat dua poin, stimulus respon dan teori kontrol. Apakah perilaku siswa atau perilaku kita ini dikontrol oleh orang lain atau dilakukan oleh diri sendiri? Untuk stimulus respon, yang pertama itu realitas atau kebutuhan kita sama. Pemikiran kita dari stimulus respon, pemikiran kita bahwa kita semua sebagai manusia tentu memiliki kebutuhan yang sama, kebutuhan untuk makan, minum, pakaian. Itu tentu kita berpikirnya bahwa kita memiliki hal yang sama, memiliki kebutuhan yang sama. Realitanya seperti itu. Tetapi pada teori kontrol, kembali ke diri kita sendiri bahwa kebutuhan kita itu berbeda. Misalnya meskipun kebutuhan akan makanan belum tentu apa yang dimakan oleh orang lain kita juga makannya seperti itu. Ya, itu untuk teori kontrol. Jadi kita punya keyakinan sendiri bahwa apa yang dilakukan oleh orang lain belum tentu sama dengan kita, karena kita punya keyakinan sendiri untuk mengontrol diri. Yang kedua, semua orang pada stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Semua orang melihat hal yang sama, sedangkan pada teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Misalnya pada perilaku siswa. Saya kasih contoh pada perilaku siswa, ketika kita menilai bahwa siswa tersebut memiliki perilaku yang tidak baik seperti itu. Itu menurut penilaian kita setiap orang. Karena dia siswa tersebut kelihatannya atau punya perilaku nakal, pasti kita beranggap bahwa itu dia nakal. Tetapi dari setiap orang pasti punya penilaiannya tersendiri. Dia nakal karena apa? Pasti dia punya penilaian terhadap siswa yang memiliki karakter atau perilaku yang nakal. Karena tidak semua pemahaman kita terhadap kenakalan dari siswa tersebut tidak semuanya sama. Yang berikut, untuk stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Lalu dari kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, untuk stimulus respon ini pasti kita semua berpikir bahwa memiliki pandangan yang sama dengan kita, mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Ini hal ini biasa kita lakukan. Ketika kita mau melakukan sesuatu, kita menginginkan supaya orang lain itu juga harus mengikuti apa yang kita mau. Ya, itu dari stimulus respon. Lalu teori kontrolnya bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang kita. Tidak semuanya keinginan kita itu kita paksakan kepada orang lain, karena mereka punya pemahaman yang berbeda. Kita suka matematika belum tentu
suka matematika seperti itu. Jadi yang berikut stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, biasanya kita sering melihat perilaku buruk itu bagian dari kesalahan yang dibuat oleh orang lain. Namun pada teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Artinya tidak semua kesalahan itu memiliki keburukannya. Tentu ada alasannya kenapa masalah atau hubungan itu bisa punya tujuan tertentu. Saya kasih contoh, misalnya ada seorang ibu yang mencuri susu di supermarket. Ketika kita melihat bahwa mencuri itu adalah hal yang buruk, ternyata dalam dirinya sendiri di teori kontrol itu bahwa apa yang dilakukannya itu punya tujuan. Mungkin karena anaknya sedang kehabisan susu dan ibu tersebut tidak memiliki uang pada saat itu. Ya, jadi dari sini kita melihat bahwa perilaku buruk itu tidak selamanya adalah sebuah kesalahan. Yang berikut di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya semua perilaku, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, di sini di stimulus respon kita beranggapan bahwa orang lain bisa mengontrol diri kita, tetapi pada teori kontrol kembali kepada keyakinan kita bahwa hanya kita sendiri yang dapat mengontrol diri sendiri. Seperti tadi permainan, tergantung kita mau mempertahankan itu atau kita mau melepaskan, tergantung diri kita. Jadi kita sendiri yang bisa mengontrol diri. Poin yang berikut pada stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain, dan pada teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, kita bisa beranggapan bahwa orang lain itu kita bisa kontrol. Namun pada kenyataannya bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain karena orang lain punya keyakinan yang berbeda-beda dengan kita. Tidak selamanya apa yang dibuat itu sesuai dengan keinginan kita. Poin yang terakhir pada stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, lalu teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Pemaksaan ada pada saat bujukan. Saya kasih contoh, misalnya anak-anak kita di rumah. Ketika mereka sudah buat kesalahan atau mereka meragu, kita biasanya bujuk. Nah, pada saat kita punya bujukan ini tidak terpenuhi atau gagal, maka kita akan melakukan pemaksaan. Harus. Contohnya anak kecil, ketika jam makannya tiba, kita kasih makan, kita beri dia makan, lalu dia tidak mau makan, anak itu tersebut tidak mau makan. Jalan terakhirnya kita harus paksa dia supaya dia jangan sakit. Untuk teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Bahwa adanya kolaborasi, adanya kerjasama, sehingga apa yang kita yakini juga bisa memberikan kontribusi bagi orang lain. Ya. Dari stimulus respon dan teori kontrol itu saya menyimpulkan bahwa segala sesuatu itu bersumber dari diri sendiri, keyakinan kita untuk mau berubah, bukan pemaksaan dari orang lain. Jadi dari stimulus respon tadi tidak adanya paksaan, harus punya keyakinan sendiri yang timbul dari diri untuk mau berubah. Maka di sini kita akan melihat disiplin positif, hal-hal apa saja yang akan kita temukan di sana yang memberikan keyakinan kepada kita untuk kita menjalankannya, yang dapat membawa perubahan bagi diri kita dan peserta didik yang kita tuntut. Di sini saya mau bertanya,
dalam pikiran Bapak Ibu tentang kata disiplin positif? Mungkin ada yang bisa memberikan jawabannya, saya persilakan. Ketika kita mendengar kata disiplin positif, apa yang kita bayangkan di benak kita? Saya persilakan memberikan. Oke, dalam benak saya kata disiplin positif itu banyak ya, pengertiannya banyak. Kemudian contohnya misalnya di sekolah kita adalah tata tertib salah satunya. Tata tertib ini bisa diberikan kepada siswa untuk membuat mereka menjadi siswa yang disiplin dan taat kepada aturan sekolah. Jadi di dalam satu sekolah perlu dibuat suatu tata tertib supaya mereka bisa belajar untuk bagaimana menjadi siswa yang disiplin. Baik, terima kasih Bu Eka. Mungkin ada lagi yang mau memberikan jawabannya, saya persilakan. Oke, baik. Jadi mungkin menurut saya disiplin positif itu adalah pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Jadi artinya disiplin positif itu kita menerapkan sesuatu yang baik dari dalam diri anak tanpa kita memberikan hukuman ataupun hadiah. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih untuk Ibu Irene atas jawabannya. Mungkin masih ada lagi yang mau menjawab, saya persilakan. Ya, Ibu Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya menyimak tadi tentang disiplin positif. Dalam penjelasan yang sudah kita dengar bersama, bagaimana stimulus dan kontrol. Caranya bagaimana ketika anak-anak peserta didik kita, walaupun mereka membuat kesalahan, artinya kita tidak boleh langsung menyalahkan, tetapi kita harus memberi respon dengan cara yang terbaik agar dia mengerti dan sadar apa yang saya lakukan adalah tidak baik. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ibu Fah yang sudah menjawabnya. Baik, disiplin positif dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, sehingga kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Yang sering terjadi bahwa kata disiplin itu biasanya kita bayangkan bahwa itu adalah sebuah hukuman yang kita terapkan untuk siswa, sehingga siswa dapat melakukan atau mengikuti perintah atau disiplin yang sudah kita buat. Namun sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrisik. Jadi di sini peraturan-peraturan yang kita buat itu yang mau dijalankan oleh siswa sesungguhnya bukan suatu hukuman, tetapi harus bersumber dari diri sendiri. Di sini siswa melakukan atau mengikuti disiplin itu karena dia mau menaati peraturan-peraturan yang dibuat. Yang berikut, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Dari disiplin positif, maka motivasi apa yang tertanam dalam diri kita untuk menjalankan disiplin positif tersebut? Saya kasih contoh. Motivasi itu sendiri bagi kita sebagai seorang guru, dari disiplin yang ada tentu namanya lembaga sekolah, suatu lembaga pasti punya aturannya. Misalnya jam 7.30 kita harus sudah memulai pelajaran.
dari apakah motivasi kita sebagai seorang guru ketika pagi hari kita datang ke sekolah karena untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, atau mau mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau mau mendapatkan atau mau menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Karena motivasi itu sendiri merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang, bukan pemaksaan, sehingga dengan sadar atau tidak sadar kita melakukannya dengan tujuan tertentu. Apakah kita setiap pagi datang di sekolah itu karena mau menghindari ketidaknyamanan, supaya jangan diejek atau dikatai teman-teman bahwa kita ini pemalas atau kita ini sering datang terlambat, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, atau mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita pagi-pagi sudah ada di sekolah, apakah kita mau mendapatkan pujian dari pimpinan sekolah atau teman-teman bahwa kita ini adalah guru yang berkualitas atau guru yang disiplin, atau dengan setiap pagi kita datang ke sekolah tepat waktu ini kita mau menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Baik, dari pengalaman tadi kita mau melihat bahwa ketika perilaku kita untuk menghargai nilai-nilai kebajikan itu sendiri, dari menghindari ketidaknyamanan dan hukuman itu adalah motivasi ekstrinsi. Artinya kita melakukan disiplin itu karena kita mau menghindari namanya ketidaknyamanan. Kalau kita terlambat, pasti kita memiliki perasaan malu dengan teman-teman guru yang lain. Ya, yang berikut, jika kita terlambat, jika kita datang sekolah tepat waktu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu juga bagian dari motivasi ekstrinsi. Kita belum punya kesadaran tersendiri untuk menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Lalu ketika kita datang sekolah karena kita punya niat yang baik, itu bagian dari motivasi ekstrinsi. Itu berdasarkan pada penghargaan kita terhadap nilai-nilai kebajikan untuk diri kita sendiri. Kita menghargai bahwa nilai-nilai kebajikan itu sangat bermanfaat untuk kita, sehingga kita tidak harus melakukan hal baik demi menghindari ketidaknyamanan atau mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dari disiplin positif tadi, ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Ya, ada disiplin, kita boleh menerapkan disiplin, tapi masih ada kesalahan. Ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Di sini identitas gagal seperti apa dalam konsep disiplin ini? Ada hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan ini termasuk dalam identitas gagal. Di konsep disiplin dengan identitas gagal. Misalnya pada hukuman, ketika murid atau peserta didik melakukan kesalahan, atau saya kasih contoh ketika peserta didik datang terlambat ke sekolah, hal yang kita buat pasti akan kita memberikan hukuman. Ketika hukuman itu kita berikan kepada peserta didik tersebut, apa yang dia rasakan atau apa yang dia alami, pasti baginya adalah sesuatu yang menyakitkan. Ya, ketika kita memberikan hukuman kepada dia, pasti dia merasa sakit hati. Seperti itu. Lalu yang kedua, hukuman juga memberikan rasa tidak nyaman. Ketika peserta didik tersebut mendapat hukuman, pasti dalam dirinya timbul rasa tidak nyaman. Yang berikut, murid merasa takut. Ya, ketika dia terlambat dari jauh, ketika sudah berdiri di depan, memanggil namanya, pasti ada perasaan takut yang timbul dari dirinya. Jadi hukuman juga membuat siswa merasa takut.
Yang berikut memaksa. Ya, hukuman ini memberikan pemaksaan kepada peserta didik. Saya kasih contoh lagi, misalnya kalau siswa terlambat, kita memberikan sanksi atau hukuman memilih kotoran. Seakan-akan kita memaksa dia. Sesungguhnya mungkin memilih kotoran itu bagi dia itu sesuatu yang dia tidak sukai. Tetapi karena kita menerapkan pemaksaan kepada siswa tersebut, dia merasa bahwa hal yang dia lakukan itu bagian dari pemaksaan terhadap dirinya. Yang berikut, murid menyembunyikan kesalahan. Ya, ketika murid melakukan kesalahan, lalu kita tanya, saya kasih kembali ke contoh tadi, murid tersebut datang terlambat. Lalu kita tanya, pasti ada sesuatu yang dia sembunyikan. Ada sesuatu alasan yang dia sembunyikan dari pertanyaan-pertanyaan kita, kenapa sampai kamu terlambat? Ada hal yang sedang dia sembunyikan, misalnya mungkin di rumah orang tuanya sedang sakit, ya, di rumah orang tuanya sedang sakit, kalau dia masih jaga atau masih membuat makanan dan sebagainya, lalu dia datang sekolah dengan terlambat. Pasti ada hal yang dia sembunyikan dan dia tidak mau menyampaikannya secara langsung seperti itu. Karena adanya hukuman bisa membuat siswa tersebut menyembunyikan kesalahannya. Yang berikut, hukuman juga membuat murid menjadi rendah diri. Ketika kesalahan itu dibuat oleh murid, lalu kita berikan hukuman, murid tersebut pasti akan merasa dirinya menjadi rendah, merasa malu dengan teman-teman yang lain. Lalu penghargaan. Ketika penghargaan ini kita berikan, itu menunjukkan ketidakefektifan terhadap peserta didik. Misalnya ketika dalam ruang kelas saat ada tugas, ada siswa yang berhasil menjawab pertanyaan, lalu kita memberikan penghargaan berupa hadiah. Itu sesungguhnya itu disiplin yang mengalami kegagalan. Sesungguhnya tidak boleh. Lalu penghargaan juga dapat merusak hubungan atau sifat iri. Ketika ada siswa yang mengalami keberhasilan, lalu kita memberikan penghargaan, terjadi rasa iri hati di antara teman-temannya. Yang berikut, mematikan kreativitas. Ketika siswa melakukan sesuatu yang membanggakan guru dan guru memberikan penghargaan, akan mematikan kreativitas murid siswa itu tersendiri. Lalu yang berikut, menghukum dengan sistem ranking, dan yang terakhir, merampas hak menghargai dirinya. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Setelah hukuman dan penghargaan tersebut, apa konsekuensinya? Apa konsekuensinya jika disiplin itu mengalami kegagalan? Konsekuensinya bahwa ada penguatan jangka pendek. Ketika siswa berbuat salah, lalu kita menghukum, pasti dia tidak akan berubah. Karena dia merasa bahwa ketika dia bersalah, pasti disampah atau pasti diberikan sanksi seperti ini. Jadi tidak ada efek jerah atau rasa bersalah untuk dirinya. Yang berikut, perlu monitoring yang berkelanjutan. Ada stimulus respon antara guru dan siswa, lalu murid menghormati peraturan. Di sini sebatas murid menghormati bahwa peraturan itu akan dia jalankan, bukan mau mengubah perilakunya menjadi baik. Yang berikut, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya, karena tidak ada rasa penyesalan dalam diri siswa, sehingga kesalahan yang dibuat itu dianggap biasa saja, tidak ada waktu untuk merenungi kesalahan yang dia lakukan. Lalu pada restitusinya, perbaikannya bahwa murid ketika murid melakukan satu kesalahan dan kita punya konsekuensinya, bagaimana cara penyelesaiannya atau bagaimana kita membuat restitusi terhadap rasa bersalah itu. Murid akan bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang berikut, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Ketika siswa sudah melakukan kesalahan, pasti ada solusi yang
ketika dia sudah merubah sikap yang tidak baik menuju hal yang baik, pasti dia akan punya rasa bersalah, dan hal ini seterusnya akan mengalami jangka panjang, karena rasa bersalah itu terus diingat dan akan memperbaiki rasa bersalah itu. Yang berikut, murid menghormati dirinya dan orang lain. Dari rasa bersalah itu dia punya keinginan bahwa dirinya ini berkualitas, dan dia juga memiliki rasa untuk menghormati orang lain. Yang berikut, teori kontrol, bahwa dirinya sendiri yang memegang kontrol untuk pribadinya. Yang terakhir, untuk restitusi, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Dari konsep disiplin yang gagal yang kita terapkan pada siswa, baik konsekuensi maupun restitusi itu, kita melangkah pada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Apa saja yang kita buat bersama siswa untuk memberikan keyakinan bahwa disiplin positif yang diterapkan di sekolah atau diterapkan di kelas oleh Bapak Ibu guru membawa dampak perubahan bagi dirinya untuk dijalankan atau tidak. Mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas saja? Ada perbedaan antara keyakinan dan peraturan. Mungkin ada yang bisa menjawab antara keyakinan dan peraturan. Mengapa bukan peraturan saja, tetapi harus keyakinan? Mungkin ada yang bisa menjawab, saya persilakan. Baik, terima kasih. Mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas saja? Kalau peraturan kelas itu bersifat paten ya, tetap. Itu aturan yang sudah dibuat dan itu harus dilaksanakan, tidak bisa tidak oleh guru. Kalau keyakinan kelas itu dari guru dan murid. Jadi guru dan murid bersepakat, berembuk untuk melakukan suatu semacam suatu keyakinan atau suatu kesepakatan kelas. Lalu dari kesepakatan kelas itu mereka percaya, mereka yakini bahwa kesepakatan yang guru dan murid lakukan itu mereka akan menjalankannya dengan baik, dan mereka yakini apa yang mereka lakukan, mereka sepakati itu akan mereka jalankan dengan baik dari hati. Mungkin perbedaannya seperti itu. Baik, terima kasih atas jawaban dari Bu Iren. Jadi keyakinan dan peraturan itu memiliki arti yang berbeda. Keyakinan itu atas kesepakatan bersama dengan orang lain, lalu dijalankan secara bersama, sedangkan peraturan itu hanya dibuat sepihak dan dijalankan oleh orang lain. Jadi yang kita mau terapkan di sini adalah keyakinan. Artinya bahwa kesepakatan itu akan kita buat secara bersama-sama dari guru, antara guru dengan peserta didik, lalu kesepakatan itu akan kita jalankannya secara bersama-sama. Dari keyakinan sekolah atau kelas ada dua pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Itu menurut saya, kita menggunakan helm pada saat kita mengendarai sepeda motor. Jawaban yang pertama adalah itu menjaga keselamatan. Jawaban yang kedua adalah mematuhi aturan lalu lintas. Sekian, guys. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jadi ketika kita menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor, kalau kita menggunakannya karena mengikuti peraturan, berarti bukan timbul dari diri kita sendiri, tetapi ada paksaan atau ada suruhan dari orang lain. Artinya bahwa kita mau mengikuti tata tertibnya. Tetapi sesungguhnya yang mau kita terapkan di sini bahwa ketika kita
sendiri. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Mungkin ada yang bisa memberikan jawabannya, saya persilahkan. Bapak. Terima kasih. Saya coba untuk menjawab mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Penggunaan masker, contohnya waktu kita terkena COVID-19 itu adalah peraturan. Tetapi setelah kita menjalankan setiap hari, ternyata itu adalah berguna untuk kita sendiri. Yang pertama, kita terbebas dari debu. Yang kedua, kita bebas dari virus. Dan yang berikutnya, mencuci tangan setiap saat. Kadang kita melawan ketika kita itu tidak mungkin terjadi. Tetapi kembali kepada kesadaran kita sendiri. Mencuci tangan itu adalah bagian dari yang namanya kesehatan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dan kita sudah menjawab, akan mengantar kita pada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang akan kita terapkan kepada peserta didik kita. Jadi di sini keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu hal pertama itu yaitu bahwa guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Mungkin di antara teman-teman, mungkin di dalam ruang kelas atau sebagai wali kelas, guru mata pelajaran sudah menerapkan ini. Ya, terima kasih bagi yang sudah. Kalau yang belum menerapkan, bisa kita terapkannya kepada peserta didik kita. Beberapa keyakinan sekolah atau keyakinan kelas untuk kita jalankan bersama dengan peserta didik sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang kita tidak inginkan. Yang berikut dari keyakinan sekolah atau keyakinan kelas tersebut bahwa berdasarkan pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami serta harus diterapkan di lingkungan sekolah. Dari kesepakatan yang kita jalankan bersama siswa tentang keyakinan kelas yang akan kita lakukan, tentunya kita memilih hal-hal praktis, hal-hal yang mudah diingat, lalu bisa diterapkan bersama. Misalnya, saya kasih contoh hal-hal yang akan kita jalankan di kelas itu, misalnya datang sekolah tepat waktu dan sebagainya. Mungkin ada yang bisa menambah keyakinan-keyakinan kelas yang akan dibuat bersama peserta didik di kelas. Oke, baik, terima kasih. Jadi dari kesepakatan kelas, kesepakatan antara murid dan guru, maka kita yakini dan kita jadikan keyakinan kelas. Nah, selama ini saya punya murid-murid di kelas 11A, kami sudah melakukan kesepakatan kelas dan kami jadikan itu keyakinan kelas, yaitu yang pertama, murid pada saat pelajaran berlangsung, murid tidak diizinkan untuk memegang HP atau menggunakan HP kecuali atas izin guru. Kemudian yang kedua, murid tidak boleh keluar masuk kelas tanpa izin guru. Yang ketiga, mengikuti kegiatan belajar mengajar tepat waktu. Jadi ada beberapa itu yang kami sudah sepakati di dalam kelas 11A dan kami jadikan keyakinan di kelas 11A. Sekian. Baik, terima kasih Bu Ire. Jadi keyakinan kelas ini sangat penting untuk kita terapkan kepada siswa-siswa yang kita didik. Ya, ini dua contoh keyakinan kelas yang telah saya buat bersama dengan peserta didik di kelas, yaitu di kelas 12A dengan kelas 12 IPS 1. Nah, contohnya seperti itu. Yang di kelas 12A itu tentang
bekerja sama menjaga kebersihan kelas, menjaga fasilitas kelas dengan baik, saling peduli, menghargai dan membantu, selalu datang tepat waktu, bertanggung jawab terhadap tugas. Yang kelas 12 IPS 1, siswa harus hadir di kelas tepat pada waktunya. Piket kelas dilakukan lebih dahulu, wajib memakai seragam sesuai dengan ketentuan berpakaian seragam di sekolah, berperilaku sopan santun dan saling menghargai satu sama lain, dilarang menyalakan handphone di dalam kelas. Itu kesepakatan yang kami buat bersama sehingga menjadikannya keyakinan kelas yang akan kami terapkan di dalam kelas masing-masing. Dan waktu selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada Bapak Gerson Mansula untuk melanjutkan dore berikutnya. Kepada Bapak Gerson saya persilakan. Oke, kita berikan dulu buat Ibu Anas yang sudah memberikan materi tentang disiplin positif, motivasi dan keyakinan kelas. Jadi sebenarnya materi budaya positif ini saling berhubungan ya, tapi karena saya dan Ibu Anas satu fasilitator, jadi kami kolaborasi, jadi kami bagi dua materi yang pertama tadi Ibu Anas sampaikan tentang disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, dan yang terakhir tadi keyakinan kelas. Nah, maka yang di bawahnya akan saya bawakan itu adalah tentang kebutuhan dasar manusia, restitusi yang berhubungan dengan 5 posisi kontrol, dan yang terakhir itu segitiga restitusi. Jadi ini adalah satu bagian yang utuh, dia saling berhubungan. Jadi tidak Ibu Anas sendiri, saya sendiri, tapi saling berhubungan dari pertama sampai yang terakhir tadi. Jadi saya lanjutkan tentang kebutuhan dasar manusia. Oke, untuk kebutuhan dasar manusia ini ada sebuah ilustrasi. Jadi Bapak Ibu guru silakan membayangkan ada satu kejadian. Ibu Iren, dia adalah guru wali kelas di kelas 2A di SD di Belurayu Jaya. Ya, sebenarnya ini sekolah yang dibangun oleh Ibu Floren, tapi Ibu Floren tidak hadir ya. Jadi sedang bingung menghadapi pula satu anak murid di kelasnya bernama Gibran. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan kalau Gibran ini seringkali meminta bekal makan siang dengan paksa. Jadi dia mengambil makan siang teman-temannya. Nah, Ibu Iren sebagai wali kelas menghadapi ini, kira-kira jika Bapak Ibu sebagai Ibu Iren, apa yang Bapak Ibu lakukan, dan kira-kira alasannya apa Gibran ini melakukan hal itu? Silakan. Oke, Ibu Indah. Oke, baik, terima kasih. Kalau saya sebagai Ibu Iren, hal pertama yang saya ambil setelah mendengar keluh kesah dari teman-temannya, saya akan memanggil si Gibran ini. Terus saya tanyakan, kenapa kamu sering merampas makanan milik teman-teman? Terus setelah itu saya akan tanyakan kepada Gibran lagi, kenapa sampai kau melakukan hal itu? Setelah itu baru saya akan coba kasih arahan kepada Gibran tentang hal yang dia lakukan. Terima kasih. Oke, berikutnya kira-kira alasan Gibran melakukan itu apa? Mungkin ada yang tahu? Ya, Ibu Ira, ini wali kelasnya. Baik, terima kasih. Dari kejadian ini, tentunya Gibran ini memiliki alasan-alasan yang
membuat dia harus mengambil paksa atau mengambil makanan temannya. Nah, yang pertama tentunya dia lapar. Dia lapar karena dari rumah mungkin dia tidak makan. Yang kedua, mungkin dia menyukai makanan yang dimiliki temannya. Dia suka akan makanan itu dan dia memintanya dengan baik-baik. Temannya tidak memberikan untuk dia, maka dia melakukan pemaksaan. Jadi dua alasan Gibran mengambil paksa makanan temannya yang itu. Baik, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu buat Ibu Indra dan Ibu Ire. Jadi kasus ini fiksi ya, tidak terjadi benar. Hanya kebetulan ada Ibu Ire juga di sini. Jadi dari kasus yang kita lihat ini kita tahu bahwa seseorang melakukan sesuatu itu karena ada tujuan. Tujuannya apa? Untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, namun terkadang kita di sekolah ini ada anak yang dia melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya, tapi dengan cara yang salah. Nah, itu kita sebagai guru itu yang nanti kita akan ambil alih. Kalau yang di sini tadi Ibu Ida bilang akan menanyakan kenapa, terus baru dicarikan solusi. Nah, jadi setiap hal yang terjadi atau yang dilakukan oleh murid itu pasti untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi kita akan lihat di sini ada 5 macam kebutuhan dasar manusia yang dipaparkan oleh Dr. William Glasser. Dr. William Glasser ini dia adalah salah satu psikiater. Jadi dia membuat 5 macam kebutuhan dasar oleh manusia. Jadi ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan kekuasaan. Nah, konsepnya seperti apa? Mari kita lihat bersama-sama. Kebutuhan akan bertahan hidup. Jadi ini biasa kita sama-sama tahu, kita melakukan sesuatu, kita bekerja untuk mendapatkan uang sehingga kita bisa membeli makanan, membuat rumah, kesehatan, dan salah satu bagian dari bertahan hidup itu juga proses reproduksi untuk kita bertahan hidup. Dan yang ketiga yaitu perasaan akan rasa aman. Itu juga merupakan salah satu kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ini biasa kita lihat di dalam kelas juga. Kalau anak kadang buat yang aneh-aneh, mungkin saja dia membutuhkan yang namanya kasih sayang dan rasa diterima. Jadi dia ingin terkoneksi dengan orang lain. Terus dia ingin memiliki teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, atau kelompok di mana dia tergabung. Jadi kalau anak-anak sering sendiri-sendiri, yaitu dia kurang kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin saja di rumahnya tidak dapat, sehingga dia di kelas juga terkadang dijail. Ya, itu karena dia membutuhkan yang namanya kasih sayang dan rasa diterima. Nah, anak-anak, ciri-ciri anak yang kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterimanya tinggi itu biasanya ingin disukai dan diterima di lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka teman sebaya sangat penting. Mereka juga biasa bekerja dalam kelompok. Ya, jadi itu ciri-ciri anak yang kebutuhan dasar kasih sayangnya tinggi. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Nah, kebutuhan ini juga sering kita alami, anak-anak di kelas kita juga sering buat yang seperti ini. Yaitu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, mampu dengan mengendalikan arah hidup. Seseorang, kalau kita lihat kasus yang tadi, Ibu Iren mengenai kasus Gibran,
Jadi dia merampas makanan teman-temannya. Saat ditanyakan mungkin dia bilang begini, kalau dia membutuhkan kebebasan, misalnya saya bosan dengan makanan yang itu saja, karena saya lihat saya punya teman yang lain makanannya lauknya beda, sehingga dia akan mengambil itu. Jadi itu tergantung dari respon yang diberikan oleh Gibran. Kalau dia bilang begitu berarti dia membutuhkan yang namanya kebebasan itu. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. Jadi ini kebutuhan di mana kita lihat anak suka mencari kesenangan, bermain, tertawa. Kalau di kelas kita misalnya kayak risan, suka bikin lucu-lucu di kelas, ya, itu kebutuhan akan kesenangan. Terus anak-anak yang suka akan kesenangan itu dia suka permainan, suka mengoleksi barang, suka bercanda, bikin lucu dan menggemaskan. Bahkan saat dia bertingkah buruk pun itu lucu. Jadi ini mungkin kita akan temui kita anak-anak seperti itu. Ya. Kalau kasus yang Gibran tadi untuk kesenangan itu mungkin dia mengambil barang teman-temannya untuk melihat ekspresi teman-temannya. Teman-temannya kalau muka masam dia rasa lucu. Ya itu dia membutuhkan yang namanya kesenangan. Jadi dia ganggu teman. Jadi kita yang sebagai wali kelas tadi, Ibu Iren, pintar-pintar cari tahu dia butuh apa, kebutuhan dasarnya apa. Yang terakhir, kebutuhan akan penguasaan atau kebutuhan akan pengakuan atas kemampuan. Ini kalau saya pakai bahasa Kupang, dia mau makan puji, dia mau supaya orang puji dia, ya itu kebutuhan akan penguasaan. Nah kebutuhan itu bisa dilihat dari menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan, didengarkan dan memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar atas penguasaan yang tinggi biasanya ingin menjadi pemimpin. Mereka suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ya. Jadi pokoknya kita lihat di kelas itu ada anak yang apa-apa dia mau jadi ketua kelas, mau jadi ketua kelompok, dia yang paling depan. Nah itu berarti dia membutuhkan atau kebutuhannya adalah kebutuhan akan penguasaan. Supaya apa? Supaya dia dipuji. Jadi kalau kita hadapi anak-anak seperti itu, rajin-rajinlah memuji dia. Contoh yang saya pernah bagikan itu lisan, coba pujilah dia, maka dia akan semakin bersemangat untuk belajar. Jadi kita sebagai guru pintar-pintarlah mengetahui kebutuhan anak itu, dan kebutuhan ini bukan hanya untuk siswa, tapi orang dewasa juga sama. Jadi ini bukan hanya untuk siswa, tapi orang dewasa juga sama. Nah kebutuhan ini jika tidak terpenuhi, bisa saja dia memenuhinya dengan melanggar peraturan. Misalnya di kelas, dia membutuhkan kebutuhan dasarnya bertahan hidup, dia lapar, sementara ada pelajaran, maka dia akan mencari cara izin ke toilet, karena ujungnya dia dipajong. Nah, kita temukan itu, kita sebagai guru harus mencari tahu alasan dia melanggar peraturan itu karena apa. Ya karena dia lapar, ya itu berarti karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Jadi itu 5 kebutuhan dasar yang dipaparkan oleh Dr. William Nasir, dan dia akan berlanjut terus dari kebutuhan dasar ini, maka kita akan menemukan yang namanya melanggar peraturan. Melanggar peraturan ini kita sebagai guru ketika menghadapi siswa yang melanggar peraturan itu, kita akan menempatkan diri atau menempatkan posisi kita di posisi yang mana.
Contoh kasus Tania, ya, ini hanya fiktif, bukan anaknya Ibu Anas. Tania seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah sepulang sekolah, dia menangis. Dia mengadu kepada ibunya, gurunya, kepada Ibu Filia, gurunya. Ya, ini Ibu Filia tidak datang. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Tania jika jawabannya seperti ini? Jadi dia pulang, dia lapor di ibunya bahwa ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Kira-kira kebutuhan apa yang tidak terpenuhi oleh di Tania ini? Terus kita sebagai guru tindakannya seperti apa? Silakan. Dia pulang, dia lapor dia punya mama bahwa ibu guru tegur dia tidak boleh bersenandung, tidak boleh ribut. Katanya kelas harus tenang, padahal tidak seru. Kira-kira kebutuhan dasarnya apa yang tidak terpenuhi? Ya, ini bisa. Oke, baik. Kalau menurut saya dari jawaban Tania ini, kebutuhan yang dia inginkan adalah kebutuhan kesenangan. Nah, jadi kalau tindakan Anda ini maksudnya sebagai guru? Kita sebagai guru. Oke, tindakan saya sebagai seorang guru, maka dalam kegiatan pembelajaran kita harus memvariasikan metode pengajaran sehingga anak tidak bosan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Indah, bukan Ibu Filia ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, jika dia lapor di mamanya, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku jepit rambut baru. Kira-kira kebutuhannya apa yang tidak terpenuhi? Ya. Ya, dari kata-kata yang disampaikan oleh Tania kepada ibunya bahwa ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, di sini menurut saya Tania ini dia tidak memiliki kebutuhan rasa kasih sayang atau ingin diterima. Dia seperti ingin dikasih perhatian begitu. Kemudian sedangkan saya sebagai seorang guru, kita bersama anak itu membuat satu keyakinan kelas, yaitu selalu menerapkan budaya 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Sehingga anak juga menerapkan budaya 5S itu, guru juga menerapkan budaya 5S tanpa memandang bahwa anak-anak ini memakai jepit rambut baru atau memakai sepatu baru kita sebagai guru menerapkan budaya 5S. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Ivon. Sekarang kita menuju yang ketiga. Aku bosen. Nah, ini mungkin orang Jawa jadi bosen. Aku bosan. Masa belajarnya cuma itu aja, dengarin ibu guru aja. Kira-kira ini kayaknya Delia ini. Kira-kira kenapa Delia lagi? Kira-kira kenapa Tania mengatakan seperti ini? Kira-kira kebutuhan apa yang sedang ingin dia penuhi? Aku bosan, masa cuma gitu-gitu aja, dengar ibu guru aja. Oke, silakan Marita. Oke, terima kasih. Untuk siswa yang berbicara seperti ini, bosan dengan kondisi yang ada,
yang mungkin hanya setiap kali pertemuan gurunya saja yang menyampaikan, itu membuat siswa juga bosan. Maka mereka menginginkan metode pembelajaran yang berbeda dari yang biasa dilakukan. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih. Jadi anak ini dia bosan karena begitu-begitu saja. Ibu guru saja yang ngomong dari jam 8 sampai jam 12 sampai jam 1 dia bosan. Dia ingin bebas, dia mau sesuatu yang berbeda begitu. Jadi kebutuhannya itu akan kebebasan. Posisi yang ketiga, ya ini juga masih kayaknya dia lihat. Aku serba gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-teman di depan kelas. Kira-kira kebutuhan dasarnya apa? Jadi dia merasa seperti malu, saya punya jelek, ibu kesetuju di kawan-kawan lagi. Kira-kira kebutuhan dasarnya apa? Ada 5 tadi. Ya ada 5 itu. Kira-kira kenapa? Bertahan hidup? Tidak ya? Tidak mungkin dia gambar jelek orang apa sudah meninggal. Kasih sayang rasa diterima? Tidak ya? Kebebasan? Tidak. Kesenangan? Tidak. Penguasaan ya. Karena anak yang ingin penguasaan itu seperti yang saya bilang, dia harus makan puji. Nah, dia punya gambar jelek, ibu guru setuju lah di depan, dia malu sehingga dia merasa kebutuhan akan penguasaannya itu tidak terpenuhi. Ya, rumah itu juga salah satu kebutuhan yang tidak terpenuhi itu. Oke. Apabila seorang anak kebutuhannya tidak terpenuhi, maka dia akan melanggar peraturan yang ada. Dia akan berusaha memenuhi kebutuhannya itu walaupun dengan cara yang salah, cara yang negatif. Dan cara yang negatif itu bisa saja dia melanggar peraturan seperti yang dilakukan Tania dan Gibran tadi. Jadi kita sebagai guru harus memposisikan diri dengan benar. Kita harus tahu kebutuhan dasarnya apa, sehingga kita ambil keputusan juga sesuai. Misalnya anak lapar, dia keluar di sana, datang lagi suruh dia kopasir, ya dia langsung puskesmas. Sedangkan kebutuhan dasarnya adalah makanan, dia lapar. Harusnya kita mengambil posisi yang lebih baik. Nah, posisi-posisi itu seperti apa? Kita lihat 5 posisi kontrol kita sebagai guru, bisa juga kita sebagai orang tua atau pemimpin di instansi tertentu. Contoh kasus, Tisa dan Hana dipanggil ke ruangan Ibu Dewi, guru SMA Deborah. Ya, Ibu Dewi mendapatkan pengaduan dari Ibu Tisha bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisha di sosial media. Mereka berkelahi di Facebook misalnya. Kedua, Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh. Ini masih COVID ya, jadi mereka masih pakai Zoom. Pada saat hadir, dia menggunakan kata-kata kasar di chat, kolom chat, sehingga teman-temannya tidak senang dan sampailah kepada guru. Kira-kira kalau kita sebagai guru, kasus Hana yang berkata kasar terhadap Tisha ini, apa yang akan kita lakukan? Dan kepada si Anto ini, apa yang akan kita lakukan? Silakan. Sebagai guru untuk menghadapi kasus Hana dan kasus Anto, maka
langkah pertama yang harus kita ambil adalah kita memanggil Hana dan Anto untuk menanyakan kenapa sampai Anda melakukan hal tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Ida. Mungkin ada yang lain lagi? Ibu Irene sebagai wali kelas, kira-kira kalau anaknya Anto dan Hana ini apa yang Ibu Irene lakukan? Baik, kalau saya sebagai wali kelas, maka saya akan memanggil kedua anak wali saya dan saya menanyakan, pasti anak-anak ini punya alasan sampai mereka melakukan hal seperti itu. Saya akan tanya alasannya dan saya akan berusaha menuntut mereka untuk mencari tahu alasannya itu. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Irene karena sudah memberikan pandangannya sebagai wali kelas. Jadi menurut Diane Gosen, ya, jadi ini ibu ini setelah saya mencari tahu dia adalah seorang ahli pendidikan dari Kanada. Jadi dia belajar, dia meninjau riset dari teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Glasser yang tadi. Kemudian dia berkesimpulan bahwa kita sebagai guru sering menempatkan diri pada 5 posisi kontrol. Yang pertama itu sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, dan sebagai manajer. Seperti apa penghukum itu, pembuat rasa bersalah, teman dan pemantau dan manajer. Kita sebagai seorang penghukum, kita sering menggunakan hukuman secara fisik, secara verbal. Bisa saja seperti Hana dan Anto tadi, kita bisa maki, kita bisa menjatuhkan dia, bahkan ada yang kita tampar. Di sini pasti ada yang sudah melakukan itu. Ada yang kasih berlutut dan sering menggunakan kata-kata seperti ini. Patuhi aturan saya, atau awas, atau kamu selalu saja salah, selalu pasti selalu yang terakhir, kamu pasti yang selalu saja terakhir selesai. Ya, jadi kita sering menggunakan kata-kata seperti itu dan itu menghukum siswa. Jadi guru itu percaya bahwa caranya dia itu yang paling benar juga. Jadi apapun itu pasti dia akan hukumnya dengan fisik atau verbal. Yang kedua, perempuan merasa bersalah. Jadi ini bisa kita lihat biasanya ibu-ibu di sekolah kita itu pokoknya bikin paksa dia, usahakan dia menangis. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Jadi seringkali itu memang tidak menyakitkan secara fisik, tapi hatinya bisa saja terluka. Kalau yang tadi hukuman tadi sakit langsung habis, tapi kalau ini dia lukanya luka batin. Ditambah lagi kalau orang tuanya tidak perhatian dengan dia, bisa saja dia down. Jadi rumah tidak diperhatikan lagi. Kita datang di sini lagi, kamu ini nakal sekali. Orang tua tidak pernah ajar kan? Nah karena orang tuanya memang tidak ada di situ. Jadi bisa saja dia merenung kembali pulang ke pikiran. Jadi ini kita seringkali menempatkan diri seperti itu. Jadi kita berefleksi, kita di bagian yang mana nih posisi kita? Teman, ya. Ini juga kita seringkali lakukan. Kata-katanya misalnya kita buat sesuatu yang lucu-lucu, ya. Atau kita panggil yang bantu kakak, tolong bantu ibu dulu.
angkat pasir, angkat meja. Ya, kita seperti berteman dengan dia begitu. Nah, tapi ini kurang bagus karena teman, maka dia akan mengikuti guru itu saja. Guru yang lain yang tidak berteman dengan dia. Tapi kalau guru yang sudah berteman dengan dia, akrab dengan dia, maka dia akan dengan senang hati teman. Jadi ini juga kurang bagus. Kata-kata yang sering digunakan, ayo bantulah diri bapak ya atau diri ibu ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Misalnya anak-anak yang terlambat, kita bilang, ih kamu lagi, ini masuk cepat-cepat sudah, nanti baru Pak lapor di wali kelas. Seperti itulah. Ini karena pakai bahasa Jawa jadi kurang paham. Kita bahasa kalau di sini ya seperti itu sudah. Begitu. Jadi ini juga kurang bagus karena guru yang berteman dari dia, terkadang dia hanya ikut guru itu saja. Kalau guru yang tidak berteman, dia buat tapi di dalam hati dia cuma-cuma. Dia suruh kita bantu suruh kami saja kita seperti itu. Pemantau, kalau pemantau ini dia lebih elegan, dia berjalan sesuai peraturan yang ada. Buat salah, kita lihat peraturannya. Misalnya ada yang terlambat, kita di sini sudah tahu peraturannya, pilih kotoran, jadi dia pantau saja. Terlambat, silakan. Ya, biasa yang tiket ya Ibu Ansila langsung kotoran. Jadi dia hanya memantau saja begitu. Tapi ini juga terkadang kurang bagus. Coba Ibu Ansila tidak berdiri di situ. Dia terlambat, dia langsung masuk ke kelas. Dia tidak akan pilih kotoran lagi. Itu pemantau. Jadi pemantau itu biasanya peraturannya apa, kata terlambat bikin apa lagi langsung. Sanksinya apa, konsekuensinya apa? Apa? Tidak boleh di begitu. Jadi seorang guru yang posisi kontrolnya pemantau, dia selalu melihat dari peraturan yang ada. Peraturannya apa, konsekuensinya apa. Yang apa? Surat panggilan kalau tidak tahu. Dia langsung melihatnya dari sini. Itu sebagai pemantau. Jadi ini juga kurang disarankan karena kalau tidak ada gurunya, dia tidak akan lakukan. Gurunya tidak lihat, dia tidak lakukan. Yang terakhir, posisi manajer. Posisi manajer ini yang paling disarankan karena dia akan memperbaiki karakter anak. Dia akan melakukan yang namanya segitiga restitusi. Kata-katanya yang sering kita lihat, apa yang kita yakini. Yang kita yakini itu yang tadi keyakinan kelas itu. Misalnya ada anak yang datang terlambat, dia kesal. Apa yang kita yakini? Anak bilang kita harus disiplin waktu. Jadi dari anak itu dia belajar bahwa kita susah tangkap ini, kita yakin bahwa kita semua harus disiplin. Maka akan timbul motivasi dari dalam dirinya untuk dia bisa berubah. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Dia yakin bahwa kita harus disiplin, maka dia dengan sendirinya dia akan merubah dirinya diri untuk menjadi pribadi yang lebih disiplin. Kalau yang posisi kontrol yang lain itu tidak menimbulkan motivasi dari dalam diri untuk berubah. Dia hanya karena ada guru kontrol dia sehingga dia buat. Pikir suruh pilih kotoran, dia pilih karena dalam dirinya tidak ada motivasi, tidak ada dorongan dari dalam diri untuk bahwa oh saya terlambat, saya harus pilih kotoran. Tapi kalau Ibu Ansila sudah datang sini, dia belok ke sana. Ibu Yuni di sini, dia belok ke sini. Padahal
itu harusnya diyakini bersama. Itu posisi kontrol kita sebagai guru, bisa juga sebagai orang tua. Jadi diharapkan kita semua bisa menempatkan diri sebagai manajer. Manajer ini dia tidak fleksibel di manajer. Di suatu waktu tertentu dia bisa menjadi posisi teman, suatu waktu tertentu dia sebagai pemantau. Ya, contoh kasus. Kalau seorang anak terlambat, ini di sini namanya Adi terlambat hadir di sekolah. Sebagai seorang penghukum, maka suara nadanya agak tinggi, bahasa tubuhnya mata melotot, jari menunjuk atau menghati, mau mati. Kalau kita pakai bahasa Kupang sini, mau mana? Sini. Coba telinga. Terlambat lagi, pasti terlambat. Selalu saya datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Kira-kira perasaan kalau kita yang sebagai murid itu seperti apa? Kalau kita yang jadi murid, kita dikatakan seperti itu. Padahal mungkin saja di rumah kita ada kerja berat, tapi guru belum tanya dulu. Lu saja setiap hari. Kira-kira perasaan dalam hatinya seperti apa? Ya, kecewa. Bisa saja marah. Keluar bermain, ibu dan bapak motor, mau kasih rusak. Iya, bisa saja. Kalau dia saking jengkelnya, setiap hari terlambat. Ketemu Ibu Ansila terus misalnya, Ibu Ansila omong yang sama, dia jengkel Ibu Ansila, kasih kempes banget. Bisa saja. Saya pernah di Papua itu, karena ini pengalaman saya, ibu guru mau dipanah oleh siswa karena itu dihukum. Itu saking, mungkin karena saking marah. Contoh yang kedua, sebagai pembuat rasa bersalah, misalnya, Adi kamu ini bagaimana? Kamu berjanji ini tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa? Senangnya kalau mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Ini seperti yang tadi, kita membuat dia berasa bersalah. Hasilnya seperti apa dalam hati anak ini? Iya, bisa saja dia sakit hati. Apalagi kita merendahkan diri, merendahkan dia. Kau ini orang tua sudah begini, tidak bisa ingat orang tua kan? Nah kalau orang tuanya lagi jauh, dia tambah sedih, dia merasa bersalah lagi. Seperti itu. Teman, nah kalau teman itu dia seperti yang tadi saya bilang, dia baik-baik, tapi jeleknya di guru lain dia tidak mungkin buat. Oke, kita masuk di yang terakhir, posisi kontrol yang paling terakhir itu posisi manajer. Nah, posisi ini adalah posisi yang paling ideal karena dia sudah mencarikan solusi bersama siswa yang membuat kesalahan. Misalnya saat dia terlambat, seorang guru yang memposisikan diri sebagai manajer, maka dengan nada yang tulus, bahasa yang tidak kaku, mendekat ke murid, biasanya dengan kakak mari sini dulu. Saya biasa dengar ibu Iren, kakak mari sini, dekat-dekat sini. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Jam 7 Pak. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan kepada teman saya Pak untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dari apakah besok akan ada masalah lagi sehingga kamu akan terlambat datang ke sekolah?
waktu. Jadi sebagai seorang manajer, dia akan berusaha sehingga murid itu mencari solusi dari kesalahan yang dia lakukan. Misalnya seorang terlambat, otomatis dia akan terlambat pelajaran yang lain. Solusinya apa? Solusinya harus bisa menjawab kesalahan yang dibuat tadi. Kita masuk ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah hal yang dilakukan oleh posisi kontrol kita sebagai manajer tadi, posisi yang terakhir itu. Oke, saya kembali ke konsep restitusi. Restitusi kalau di dalam dunia hukum itu artinya ganti rugi. Misalnya kita kecelakaan, kita tabrak orang, kita ganti rugi korbannya, kita tabrak tadi. Nah, restitusi juga sama. Anak yang melakukan kesalahan, dia harus mengganti rugi kesalahan yang dia perbuat. Misalnya dia terlambat masuk kelas, dia terlambat pelajaran, dia harus mengganti ruginya dengan menambah jam pelajarannya di luar jam yang dia terlambat itu. Jadi konsepnya proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan mereka sendiri. Prosesnya seperti apa? Ada 3 tahap untuk melakukan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas di sini tadi ada identitas gagal, yang tadi hukuman apa semua itu. Anak sedang mengalami identitas gagal. Misalnya dia datang terlambat, dia sedang dalam identitas gagal karena dia merasa sedang melakukan kesalahan. Kita harus menstabilkan kembali dia menjadi identitas sukses. Caranya kemana? Kita bisa dengan melakukan percakapan. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Tapi kita lihat juga dari kondisinya. Misalnya dia pukul orang, kita jangan bilang apa itu pernah pukul orang. Nah, tidak boleh. Kita setiap orang pernah melakukan kesalahan. Misalnya orang terlambat, dia datang, kita bilang tanya terlambatnya kenapa. Setelah itu tidak apa-apa. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Pak Jen juga pasti pernah melakukan kesalahan, pernah terlambat juga. Itu supaya dia merasa kesalahan yang dibuat itu bukan hanya dia sendiri yang buat, semua orang pernah melakukan itu. Nah, setelah dia stabil, dia akan kembali ke identitas sukses. Setelah itu kita masuk di tahap yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Dan sini kita menanyakan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan melakukan itu. Jadi setelah dia terlambat, dia datang, kita kasih tahu bahwa semua orang pernah melakukan kesalahan. Dia cerita kenapa dia terlambat. Kita bisa dengan kata-kata kamu tentu punya alasan kenapa terlambat. Misalnya saya masih bikin ini di rumah, bikin ini. Ini kembali kepada kebutuhannya tadi. Misalnya dia masih kerja ini, itu karena dia masih melaksanakan kebutuhan itu. Jadi kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Yang terakhir baru kita menanyakan keyakinan. Keyakinan itu yang tadi, keyakinan kelas yang kita buat itu. Oke, berarti kamu sudah terlambat. Kira-kira keyakinan apa yang kamu langgar? Nah, misalnya di UN tadi kita harus disiplin waktu. Nah, dia melanggar itu. Apa yang harus kamu lakukan supaya bisa memperbaiki itu? Misalnya saya akan membuat alarm supaya tidak terlambat lagi. Itu belum cukup. Kalau belum cukup,
Bisa ditambah lagi dengan misalnya orang tua kasih bangun. Kalau alarm tidak mampu, orang tua kasih bangun. Setelah itu ditanyakan lagi, kapan kau mulai melakukan? Misalnya mulai hari ini. Setelah itu tanyakan dia lagi, dia mau menjadi anak yang bagaimana di masa depan. Misalnya mau jadi anak yang sukses. Baru kita masuk anak yang sukses berarti harus disiplin. Jadi tapi ini tidak langsung membuat dia berubah 100% ya. Ini membutuhkan proses. Apa yang dia yakini itu maka dia akan lakukan. Kalau dia belum yakin, dia hanya karena menganggap itu sebagai peraturan, maka dia tidak akan lakukan. Kita nonton video sekitar 3 menit supaya kita punya bayangan pelaksanaan segitiga restitusi itu seperti apa. Selamat pagi Aksi. Ya, Aksi sudah istirahat? Sudah, ya. Aksi tahu tidak kenapa Pak Guru panggil ke sini? Tidak tahu. Ya, Aksi tadi berangkat ke sekolahnya jam berapa? Jam 7? 15. Sekolah kita maksudnya jam berapa? Jam 7. Artinya Aksi ini datang ke sekolahnya tepat waktu atau terlambat? Terlambat. Ya, terlambat ini perbuatan yang baik atau tidak baik sih? Tidak baik ya, perbuatan yang salah terlambat itu ya. Baik, setiap manusia Aksi pasti pernah berbuat kesalahan, termasuk Pak Hendra. Pak Hendra juga pernah terlambat saat menghadiri semua acara. Tapi di sini Pak Hendra bukan mau mencari siapa yang salah, tapi Pak Hendra mau membantu Aksi untuk mencari solusi terhadap masalah keterlambatan Aksi datang ke sekolah. Aksi pasti punya alasan kenapa terlambat datang ke sekolah. Coba cerita sama Pak Hendra. Tidurnya malaman. Jam berapa tidurnya? Jam 9. Itu belajar atau ngapain? Nonton TV sama main handphone. Akhirnya karena tidurnya kemalaman, bangunnya kesiangan. Betul. Baik, Aksi masih ingat dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah kita buat pada pertemuan lalu? Masih ingat? Apa itu? Disiplin ya? Aksi yakin kalau disiplin dan waktu itu penting untuk kita. Aksi yakin ini yang itu yakin. Baik, sekarang apa yang harus Aksi lakukan supaya Aksi itu datang ke sekolahnya tidak terlambat, bisa tepat waktu dan disiplin? Tidur lebih awal. Ya, terus apa lagi? Masalah. Oke, tidur lebih awalnya jam berapa? Jam 8. Kalau sebelumnya jam 9, datang jam 8. Oke, kemudian apa tadi? Masalah. Baik, masalahnya sebelum sholat subuh supaya Aksi juga bisa melaksanakan sholat subuh. Oke, Aksi sudah tahu apa yang harus dilakukan. Kapan mau mulainya? Mulai hari ini. Baik, berarti mulai hari ini Aksi akan melakukan perubahan itu untuk menjadi lebih baik, menjadi anak yang disiplin dan tepat waktu. Aksi bisa? Oke, tos dulu. Aksi pasti bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, terima kasih Aksi. Oke, itu adalah salah satu contoh simulasi dari penerapan segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, ini tidak langsung anak berubah 100%, tapi dia membutuhkan proses. Keyakinan yang kita buat di kelas, kalau dia yakini betul-betul, maka dia akan lakukan. Seperti yang tadi contoh kasus Helen itu. Kalau Bibi itu pakai helm karena takut polisi, berarti bukan karena motivasi dari dalam diri, dia belum yakin itu. Tapi kalau biar hanya video sini dia pakai helm karena dia yakin bahwa saya pakai helm berarti saya untuk keselamatan. Nah,
itu berarti setiap kali dia naik motor maka dia akan pakai helm. Tapi kalau tidak, mobil kupang polisi tidak ada, dia tidak pakai helm. Seperti itu. Jadi ini membutuhkan proses, tapi kalau kita lakukan dengan baik, maka pasti akan tercipta yang namanya budaya positif itu. Jadi saya rangkum lagi, menstabilkan identitas itu prinsipnya bahwa kesalahan anak, kesalahan yang dibuat oleh anak itu adalah proses pelajarannya. Nah, kita sebagai guru ya kita menyerahkan, kita stabilkan dulu bahwa kesalahan itu adalah proses belajar. Jadi orang berbuat kesalahan dulu baru kita ajar supaya jadi benar, sehingga bisa menggeser identitas mulut yang gagal tadi kepada identitas sukses. Terus kalau kita mengkritik anak yang sedang mengalami identitas gagal, maka itu akan semakin sia-sia. Dia buat salah, kita hukum lagi dia. Kita harus menstabilkan. Stabilkannya dengan kata-kata yang tadi. Tidak ada manusia yang sempurna. Terlambat, semua orang pernah terlambat. Kalau kita salahkan dia, maka dia tidak akan stabil, dia akan gagal terus. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Prinsipnya bahwa perilaku untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Anak keluar sebelum jam sekolah mungkin karena kebutuhannya dia lapar, atau dia ingin senang-senang karena di kelas kita bosan. Jadi kita harus membuat pertanyaan atau pernyataan yang tidak menghakimi dia. Bisa dengan kamu pasti punya alasan untuk melakukan itu. Ya, dan situ kita akan tahu alasannya apa, kenapa dia datang terlambat, dia keluar. Setelah ya, jadi kita memvalidasi tindakan yang salah itu bukan berarti kita membetulkan hal yang dia lakukan. Misalnya dia bolos, tidak apa-apa, Pak juga pernah bolos, misalnya, kan tidak. Misalnya dia bolos, kita tidak apa-apa, semua orang pernah melakukan kesalahan. Kita juga kan di suatu tempat, misalnya di gereja, kita bosan juga, kita keluar juga. Nah, kita tempatkan diri sebagai siswa sehingga kita mengerti kebutuhan apa yang ingin dia penuhi di situ. Setelah itu kita tanyakan keyakinannya apa yang telah dilanggar, baru kita masuk kebutuhannya, baru kita masuk di keyakinan. Setelah langkah 1 dan 2 terpenuhi, anak sudah di identitas sukses, baru kita tanyakan keyakinan yang dia yakini. Itu yang keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu wali kelas, guru-guru, sebelum memulai pembelajaran kita harus buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu harus kata-kata yang positif. Hindari kata-kata tidak boleh, dilarang. Nah, itu tidak boleh. Misalnya tidak boleh terlambat, kita ganti dengan selalu disiplin waktu. Nah, itu kata-katanya lebih positif. Nah, itu kalau dia yakin betul-betul, maka itu akan menjadi motivasi dirinya pribadi, sehingga dia akan datang tepat waktu terus. Anak-anak yang selalu datang tepat waktu pagi-pagi dia sudah ada itu, karena dalam dirinya sudah ada motivasi. Kayak contoh Awi, dia selalu ada setiap hari karena sudah ada motivasi dalam dirinya, sehingga bagaimanapun dia akan tepat waktu terus. Setelah itu kita harus tanyakan dia ingin menjadi manusia yang seperti apa di masa depan. Pasti semuanya akan menjawab orang yang sukses, bertanggung jawab. Tidak mungkin dia mau jadi sesuatu yang tidak baik. Nah, dari situ baru kita arahkan dia restitusinya. Dia harus berbuat apa, kapan, sehingga dia bisa berubah. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai atau keyakinan yang disepakati. Jadi kita terlambat, kita tanyakan
keyakinan apa yang telah kita sepakati di kelas itu. Yang kedua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki diri. Jadi kita tanya kepada anak itu, apakah dia bersedia untuk memperbaiki diri supaya tidak terlambat lagi. Kalau dia bersedia, baru kita lakukan restitusinya. Berarti besok kamu harus membuat alarm supaya bisa datang pagi. Pemecahan masalahnya sebisa mungkin sesuai dengan masalah yang ada. Kalau dia terlambat, pemecahannya itu bikin alarm. Jangan kita suruh lari keliling lapangan, itu tidak akan memperbaiki dirinya. Terus yang terakhir, perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Dari dia sendiri ingin berubah, maka restitusi itu akan berhasil. Kalau kita yang paksa dia, berarti tidak bisa. Harus dari motivasi dirinya sendiri. Jadi kesimpulan dari budaya positif yang kita lakukan ini, tidak mungkin langsung anak semua disiplin. Dia harus menjadi budaya dulu. Sekolah itu harus menerapkan kesepakatan, restitusi, bahwa anak-anak itu akan bisa menerapkan budaya positif, disiplin positif itu. Hal kecil yang bisa kita buat yaitu dari kelas kita masing-masing. Misalnya kita masuk kelas, sebelum memulai kelas kita membuat keyakinan kelas. Ada yang melanggar, kita tanyakan keyakinan kelas kita. Misalnya ada anak yang ribut, keyakinan kelas kita misalnya harus tertib. Ya, pasti dia akan ingat terus. Lama-lama mungkin dia akan berubah, ada motivasi dalam diri sehingga akan tercipta budaya positif. Jadi ini penyampaian budaya positif dari saya dan Ibu Anas hari ini. Semoga ini tidak hanya menjadi tugas kami guru penggerak, tapi semoga teman-teman yang mendengar ini bisa mengambil maknanya, bisa diterapkan di dalam kelas kita masing-masing. Sekian dan terima kasih. Kita tutup dengan doa. Saya akan membawa doa ini menurut ajaran saya. Kita berpesan teman-teman yang beragama lain mohon mengucapkan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih banyak buat berkat tuntunan hari ini Tuhan. Dari pagi hingga siang ini kami telah melaksanakan tugas kami sebagai guru di kelas, dan kami juga telah mengikuti diseminasi budaya positif. Semoga apa yang kami dengarkan, apa yang kami lihat tidak hanya menjadi sebuah tugas saja, tapi boleh kami terapkan dalam tugas kami sebagai guru. Tuhan, kami akan pulang, kiranya Tuhan menjaga memberkati kami yang berjalan kaki, yang berkendaraan. Kiranya Tuhan jaga lindungi di perjalanan sehingga kami boleh tiba di kediaman kami dengan keadaan selamat. Dan Tuhan, inilah doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Terima kasih banyak. Selamat siang untuk kita semua. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita akan membuat suatu kesepakatan, dan kesepakatan ini akan menjadi keyakinan di kelas 12 IPS 2. Nah, keyakinan kelas itu dia semacam, kalau dulu kita bilang peraturan. Tapi bedanya keyakinan dan peraturan itu, kalau peraturan dibuat oleh seseorang dan orang yang lainnya mengikuti. Tapi kalau keyakinan kelas, kita sepakati bersama apa-apa yang kita lakukan di kelas ini, dan itu menjadi pedoman kita untuk melaksanakan pembelajaran di kelas. Contohnya, kalau dulu itu biasanya peraturan dilarang terlambat, tidak boleh ribut, jangan gosip. Tapi kalau keyakinan kelas, dia pakai kata-kata yang positif.
positif. Contohnya, dilarang terlambat kita ubah menjadi kalimat yang positif menjadi disiplin waktu. Disiplin waktu bisa mencakup kau datang sekolah, kau masuk di kelas, kau keluar masuk kelas, itu keyakinannya yaitu disiplin waktu. Bisa paham ini? Bisa. Jadi tujuannya supaya kita meyakini bersama bahwa itu adalah keyakinan dari diri kita masing-masing bahwa kita harus menjadi anak yang disiplin. Nah sekarang silakan masing-masing menuangkan satu keyakinan menurut kalian sendiri, kira-kira nilai-nilai apa yang harus ada di dalam diri kita masing-masing. Bisa? Bisa. Oke, mulai dari Pori. 3 orang. Kesepakatan yang akan menjadi keyakinan kelas 12 IPS 2. Saling membantu menjaga kebersihan dan kerapian, menggunakan HP jika diizinkan, disiplin waktu, dan saling menghormati. Masih ada yang mau ingin ditambahkan atau dikurangi? Pas? Oke, jadi ini menjadi ya jangan melawan. Nah itu dimaksud di saling menghormati. Jadi saling menghormati di sini bukan hanya sesama siswa dengan siswa saja, siswa dengan guru, guru dengan siswa, dan lain sebagainya. Dan ini yang akan menjadi pedoman di kelas kita dan kita sepakati bersama-sama. Nama saya Yobran Rizky, saya dari kelas 12 IPS 2. Saya sangat senang apa yang dibuat oleh Pak James hari ini membuat kelas kami semakin kompak. Nama saya Natasha Gonsalves dari kelas 12 IPS 2. Keyakinan kelas yang dibuat oleh kami semua dapat memotivasi kami menjadi pribadi yang lebih disiplin. Nama saya Sepuluh Seran, saya dari kelas 12 IPS 2. Kami sangat berterima kasih kepada Pak James karena telah melibatkan kami dalam pembuatan kesepakatan kelas di kelas 12 IPS 2.